Shalom jemaat sekalian terkasih di rumah masing-masing. Anugerahnya jika hati kita diberi kerinduan dan kesetiaan untuk beribadah kepada Allah yang hidup sebagai pencipta dan penebus kita. Biarlah dengan rasa syukur, mari kita datang di hadapan Tuhan bersama anggota keluarga kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan ibadah kita. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ibadah hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Sebagai rasa syukur dan hormat serta penuh kekaguman, mari kita nyanyikan pujian Berilah hormat padanya. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur hanya oleh karena kesetiaan Tuhan kami boleh ada saat ini dan anugerah-Mu yang memberikan kami kembali waktu untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami mohon kehadiran Tuhan yang memberkati kami dan seisi keluarga kami yang saat ini duduk diam di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan, menaikkan doa, dan juga hati kami yang siap terbuka menerima kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kami beribadah Tuhan, kami tahu bahwa kami orang-orang yang tidak luput dari dosa, berbagai kesalahan, Engkau mendapati kami tidak setia. Kami sungguh mohon ampuni kami, kuduskan kami, baharui hidup kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, layak untuk berdiri di hadapan-Mu, untuk boleh menyembah-Mu. Tuhan berkati, kami siap Tuhan beribadah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, apa yang paling mendasar dan menjadi alasan kita beribadah kepadanya? Ada beberapa alasan yang berbeda mungkin saat kita beribadah. Namun, mari kita menyatukan hati kita. Ibadah adalah sebuah respon syukur kita karena kita telah ditebus dan diselamatkan dan dipanggil sebagai umat-Nya yang kudus, sehingga kita dipanggil untuk beribadah kepada Allah yang kudus. Mari kita sembah, kita muliakan Tuhan dan akui bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya penyelamat yang memelihara dan memberi kita kekuatan sampai hari ini. Mari nyanyikan pujian. Ku sembah Kau Allahku dan kekuatan di hidupku.
sempurnanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, Kau kuatkan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, Kau kuatkan di hidupku. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajak Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Akan goyah selamanya. Jemaat terkasih, tiap hari Minggu kiranya menjadi pengingat kita bahwa Kristus sudah bangkit, sehingga tiap minggu kita selalu rayakan karya penebusan dan kebangkitannya melalui ibadah kita bersama orang-orang percaya. Mari kiranya hari ini menjadi Sabat penuh sukacita untuk kita bersyukur dan menyembahnya. Hari ini adalah hari kemenangan Kristus yang juga diberikan sebagai kemenangan bagi kita, melewati masa pandemi yang sulit dan penuh pergumulan. Nyanyikan dengan penuh sukacita dengan bertepuk tangan pujian. Bersuka di dalam Tuhan dan sukacita ku sembahkan. Hari ini
Anak terkasih, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kita adalah orang-orang percaya yang mengalami begitu banyak anugerah dari Tuhan. Yesus yang tidak dengan sengaja meninggalkan kesempatan-kesempatan ibadah kita karena waktu Tuhan sangat singkat. Mari siapkan hati kita, kiranya firman Allah menjadi tuntunan bagi bagaimana menjalani kesempatan hidup yang terbatas ini untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Mari kita menyanyikan pujian Lebih dalam lagi. Kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bukalah hati kami untuk boleh menerima firman-Mu. Kuasa Roh Kudus bekerja, kami yang menyampaikan dan kami yang saat ini juga mendengarkan. Berkati kami sehingga Roh Kudus bekerja, membuat kami boleh mengerti dan memahami apa kehendak yang Engkau nyatakan bagi kami, dan kami boleh melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, mari kita belajar satu bagian firman Tuhan pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dengan tema setia beribadah di segala situasi. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saudara, di situasi sekarang ini kita mengalami beberapa kendala untuk melakukan berbagai aktivitas kita. Dan salah satunya adalah kerinduan kita yang mendalam untuk bisa bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan ataupun gereja. Beberapa jemaat yang mengungkapkan kerinduan ini, kapan bisa beribadah kembali di dalam gereja? Akan tetapi saudara, situasi sekarang ini masih belum memungkinkan untuk kita berkumpul bersama, beribadah di dalam rumah Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, kita akan melihat beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai ibadah. Salah satunya menjadi pertanyaan bagi kita, apakah ibadah harus diadakan di dalam sebuah gedung atau ruangan yang besar atau yang disebut gereja? Saudara, di dalam perjanjian lama, kalau kita melihat sejarah orang Israel, ketika mereka beribadah, mereka membangun mezbah doa. Tetapi kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, khususnya ketika Tuhan Yesus tampil, kegiatan ibadah di dalam memberitakan Injil tidak lagi dilakukan di dalam ruangan-ruangan besar atau yang disebut sebuah gedung. Tetapi kita perhatikan bahwa pelayanan Tuhan Yesus memberitakan Injil, Dia mengambil tempat terkadang di perahu bersama dengan murid-muridnya. Dia khotbah di bukit dan terkadang juga di lapangan-lapangan terbuka, bukan sebuah gedung yang besar. Bahkan terkadang Tuhan Yesus juga melayani di dalam rumah-rumah orang-orang yang dilayaninya. Kemudian kalau kita melihat juga saudara, para murid Tuhan Yesus juga seringkali melakukan kegiatan ibadah bukan di dalam ruangan-ruangan yang besar atau yang megah, tetapi terkadang di dalam ruangan-ruangan yang tertutup ataupun tersembunyi. Dan di sana mereka bernyanyi, mereka berdoa, mereka belajar firman Tuhan. Semua karena pada saat itu tidak memungkinkan mereka untuk beribadah di tempat yang terbuka. Jadi saudara, melalui ini kita dapat menyimpulkan bahwa ibadah bukanlah gedungnya ataupun tempatnya, tetapi ibadah adalah mengenai orangnya, yakni perkumpulan orang-orang percaya. Jadi kita dapat menikmati saudara suasana ibadah, sekali lagi bukan karena tergantung tempatnya ataupun gedungnya, tetapi karena kita percaya kepada Yesus. Dia adalah pusat ibadah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita beribadah? Mungkin selama ini kita melupakan pentingnya ibadah, dan mungkin menjadi pertanyaan, mengapa kita perlu beribadah? Saudara, ibadah itu sendiri memiliki 3 keindahan, yaitu tinggi, dalam, dan juga luas. Tinggi artinya bahwa ibadah itu mencakup pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi semakin kita beribadah, kita akan semakin memiliki pengenalan akan Tuhan. Dan ketika kita semakin mengenal Tuhan, maka kita akan memiliki keserupaan dengan Dia. Ya. Dan yang kedua saudara, keindahan ibadah yaitu adalah dalam. Yaitu ibadah terkait hubungan kita dengan Allah. Ketika kita beribadah, maka kita bisa mengevaluasi atau menilai bagaimana hidup kita di hadapan Allah. Apakah kita hidup sudah sesuai dengan firman-Nya, sudah sesuai dengan kebenarannya, sudah sesuai dengan kehendak-Nya. Dan jikalau belum, maka melalui ibadah kita perlu diperbaharui
semakin mengalami pengudusan di hadapan Tuhan. Kemudian keindahan ibadah yang ketiga yaitu adalah luas, di mana ibadah juga mencakup hubungan kita dengan sesama. Ini adalah praktik ibadah. Jadi ibadah berguna untuk memiliki pengenalan dan pengetahuan kita akan Allah. Kemudian kita bisa menilai bagaimanakah hidup kita berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Dan ketika kita beribadah, kita juga bisa relasi kita, baik relasi kita dengan Allah dan juga relasi kita dengan sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin penting satu lagi di dalam kita beribadah adalah bahwa ibadah itu dibuat atau diciptakan oleh Allah agar manusia tetap terhubung dengan penciptanya. Karena ibadah adalah penyembahan ciptaan itu sendiri kepada pribadi yang sifatnya kekal. Jadi saudara, supaya kita tetap terhubung dengan Allah, maka kita penting untuk beribadah. Saudara, kita akan melihat tentang ibadah jemaat mula-mula. Keadaan pada saat itu tidaklah aman, ya. Di mana di sekitar orang-orang yang baru percaya ini ada kelompok-kelompok Yahudi yang antikristus atau yang menolak Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 3 dan 4, ketika Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, di sana dikatakan ada kelompok imam-imam dan kepala pengawal dan orang-orang Saduki yang menolak pengajaran Petrus tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga saudara, ketika Petrus dan Yohanes melayani, orang-orang ini hendak mereka tangkap dan mereka ingin memenjarakan Petrus dan Yohanes. Dan juga mereka mengancam dan melarang rasul-rasul itu supaya jangan berbicara lagi tentang Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita perhatikan, terhadap larangan-larangan ini Petrus dan Yohanes menjawab orang banyak itu, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Jadi rasul-rasul ini tetap memberitakan tentang Yesus yang bangkit, sehingga saudara, melalui kekuatan Allah inilah banyak orang yang dibaptis dan menjadi percaya. Saudara, jadi kita bisa melihat bahwa orang-orang yang baru percaya dan dibaptis itu, ya, atau disebut petobat-petobat baru, mereka masih dalam keadaan ketakutan, ya, kepada para pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada saat itu, para Saduki dan kelompok orang-orang yang menolak tentang Kristus. Sehingga saudara, ketakutan ini membuat mereka beribadah di rumah, ya, atau ruangan-ruangan yang tersembunyi. Namun, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 41 sampai 47 ini, walaupun perkumpulan orang-orang percaya ini beribadah dari rumah ke rumah, tetapi mereka tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, ketika kita membaca ayat 46 dikatakan di sana, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Saudara, bait Allah bukanlah gedung gereja, ya, tetapi merupakan sebutan tempat ibadah orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi mereka atau jemaat mula-mula ini beribadah di bait Allah agar tetap menjaga hubungan baik mereka dengan orang-orang Yahudi. Jadi mereka tidak eksklusif ataupun menyendiri setelah mereka percaya kepada Tuhan. Dan kesempatan ini digunakan oleh jemaat mula-mula itu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Jadi sebenarnya orang Kristen mula-mula ini atau disebut Kristen abad pertama, mereka banyak berbakti di rumah-rumah. Beberapa ayat yang boleh kita lihat di dalam Roma 16 ayat 5 dikatakan, salam juga kepada jemaat di rumah mereka.
Kemudian di dalam 1 Korintus 16 ayat 19 dikatakan, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka, menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Kemudian Kolose 4 ayat 15 juga dituliskan di sana, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Kemudian Filemon pasal 2 dikatakan, dan kepada Archippus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Jadi saudara, cukup jelas bagi kita bahwa gedung gereja bukanlah syarat mutlak suatu ibadah yang sah atau ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan kegiatan ibadah jemaat mula-mula. Walau mereka mengadakan pertemuan di rumah-rumah, tetapi ibadah mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 47, di sana dikatakan, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi saudara, di dalam ibadah jemaat mula-mula ini tidak ada satu bagian ibadah yang dilupakan. Kalau kita melihat di dalam ayat 42, ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran yaitu tentang Injil. Kemudian mereka bertekun dalam bersekutu. Kemudian mereka bertekun di dalam berdoa. Dan juga mereka bertekun untuk memecah-mecahkan roti menjadi bagian kebersamaan mereka. Jadi kita perhatikan saudara, bahwa ibadah yang sulit tidak mengesampingkan bagian-bagian di dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Jadi contohnya seperti ini saudara. Ya, karena kita ibadah di rumah, maka cukup kita mendengarkan firman Tuhan saja. Atau karena kita ibadah di rumah, ya cukup kita menyanyi saja tanpa firman Tuhan dan tanpa doa. Tetapi saudara, jemaat mula-mula tidak ada satu bagian ibadah pun yang mereka lalaikan di hadapan Tuhan. Mereka tetap dengan setia dan dengan tetap tekun beribadah kepada Tuhan. Di sana ada pemberitaan Injil, ada persekutuan, ada puji-pujian kepada Allah, dan kehidupan doa yang dilakukan di dalam kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa setelah mereka menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka jemaat mula-mula ini sangat mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Kita perhatikan ada 3 hal saudara. Hal penting yang dapat kita perhatikan di dalam ibadah jemaat mula-mula ini. Yang pertama saudara, bagi mereka asal ada berita Injil, hal itu cukup, ya. Ada pemberitaan Injil, ini adalah dorongan utama mereka beribadah. Tujuan mereka beribadah adalah datang kepada Kristus. Sekali lagi dituliskan di dalam Kisah Para Rasul ini. Mereka datang bukan karena hadirnya rasul-rasul, tetapi karena pengajaran rasul-rasul, yaitu pengajaran tentang Injil, pengajaran tentang firman Tuhan. Saudara, dasar ibadah adalah firman Tuhan. Ibadah yang sah di hadapan Allah adalah ibadah yang dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Jika ada firman Tuhan atau kebenaran Allah di sana, maka ibadah kita adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Jemaat mula-mula saudara belajar firman melalui pengajaran rasul-rasul. Dan di dalam ayat 42 dikatakan bahwa mereka bukan hanya belajar, tetapi ditambahkan lagi mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul ini. Jadi mereka belajar firman dan juga menyelidiki firman itu dengan penuh ketakutan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun mereka dibayangi dengan ketakutan, sebab mereka adalah petobat baru yang bisa memungkinkan mereka akan diasingkan, mereka akan
hina ataupun mereka akan ditolak oleh masyarakat sekitarnya pada saat itu. Tetapi kita perhatikan, kehausan mereka akan firman Tuhan menjadi hal yang utama di dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Dan ini adalah hal penting yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang telah menerima keselamatan dari Allah, yaitu kehausan akan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak cukup hanya untuk didengar, tetapi juga bertekun di dalamnya. Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, mengapa pentingnya bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan? Karena tujuan kita beribadah sebenarnya adalah untuk memperbaharui hati kita dengan kekudusan Allah, untuk membangun pikiran kita dengan kebenaran Allah, dan juga untuk menyucikan imajinasi kita dengan segala keindahannya Allah. Dan tujuan ibadah yang penting lainnya adalah bahwa ibadah adalah bentuk pengabdian hidup kita di hadapan Allah. Saudara, bagaimana dengan kita? Di dalam situasi-situasi yang sulit ini, masih adakah kehausan kita akan firman Tuhan? Dan masihkah Tuhan mendapatkan kita sebagai orang-orang percaya yang tetap bertekun di dalam beribadah? Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, hal yang kedua pertumbuhan iman jemaat mula-mula adalah bahwa situasi semakin sulit, namun iman mereka semakin kokoh. Penganiayaan terhadap gereja atau orang-orang Kristen justru semakin membuat perkembangan orang Kristen di mana-mana. Mengapa saudara? Karena ada kekuatan Injil. Kekuatan Injil adalah sumber kekuatan iman orang-orang percaya yang hidup di dalam ketakutan kepada para Sanhedrin saat itu. Roma pasal 1 ayat 16 firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saudara, ketekunan jemaat di dalam pengajaran, ketekunan di dalam persekutuan, ketekunan di dalam doa, itu memberi mereka kekuatan untuk menghadapi segala situasi. Dan Allah lah yang memelihara iman mereka. Kekuatan diperoleh ketika mereka bergaul dengan firman Tuhan. Karena firman adalah kekuatan Allah yang memberi kehidupan. Jadi kita perhatikan bahwa di dalam jemaat mula ini yang dikatakan sebagai petobat-petobat baru ini, mereka tetap kuat karena ada firman. Dan melalui firman, ketekunan mereka untuk memahami firman itu yang memberi mereka kekuatan untuk bisa melalui, untuk bisa menghadapi setiap situasi. Saudara, yang ketiga, pertumbuhan iman jemaat mula-mula adalah bahwa dalam situasi yang berubah, tetapi perbuatan kasih Allah itu tetap dan selamanya. Jemaat mula-mula mempraktekkan kasih Kristus walaupun dalam situasi yang sulit, di mana ada kecaman orang-orang Saduki dan penolakan imam-imam kepala. Tetapi kita perhatikan, ketika mereka memulai hidup percaya kepada Tuhan dan berpusat kepada Tuhan, maka tujuan hidup mereka pun berubah. Kalau dulu sebelum percaya, mereka hidup untuk kepentingan diri sendiri. Namun setelah menerima Tuhan, tujuan hidup mereka adalah memuliakan Tuhan melalui tindakan-tindakan kasih kepada sesama. Saudara, jemaat mula-mula ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul dipenuhi oleh kasih Allah. Kita perhatikan di sana orang-orang kaya menjual rumah dan tanah untuk membantu orang miskin. Padahal ini bukanlah suatu keharusan ataupun kewajiban. Tidak ada perintah dari rasul supaya mereka menjual rumah dan tanah untuk menolong orang miskin. Tidak ada hukum atau aturan untuk mereka berkewajiban menolong orang miskin, tidak ada.
tetapi semua digerakkan oleh kasih Allah yang merupakan adalah ajaran Kristus di dalam firman-Nya. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18 dikatakan di sana, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap ada di dalam dirinya? Di dalam ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, tanpa kasih Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat mengasihi sesamanya dengan benar. Namun, karena didorong oleh kasih Allah, jemaat mula-mula rela menjual harta bendanya untuk dipersembahkan demi pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan, atau saat ini dikatakan sebagai pelayanan diakonia. Bagaimanakah kita di dalam relasi kita dengan sesama kita sekarang ini? Ketika di sekitar kita mendengar ada orang-orang yang susah, ada orang-orang yang sulit, dan kita mampu untuk menolongnya, adakah kasih Kristus itu tetap hidup di dalam kita dan kita bisa nyatakan kasih itu kepada sesama kita? Saudara, melalui firman Tuhan ini beberapa hal yang perlu kita fahami, bahwa yang pertama, saudara, gedung gereja bukan syarat mutlak perkenanan ibadah kita kepada Tuhan, bukan karena gedung atau bukan karena tempatnya. Yang kedua, saudara, asal ada Injil, maka ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, situasi yang sulit tetap mengokohkan iman kita, karena Tuhanlah yang akan memelihara iman kita melalui pemberian Injil yang adalah kekuatan Allah. Apakah kita bertekun untuk bisa mempelajari firman-Nya? Maka itu menjadi sumber kekuatan bagi saya dan saudara. Kemudian saudara, yang keempat, situasi berubah, tetapi percaya kasih Allah dan kasih kepada sesama kita harusnya tidak berubah, tetapi tetap dan selamanya. Jadi saudara, mari kita beribadah kepada Tuhan di dalam segala situasi. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama tidak berubah, sebagaimana Ia yang lebih dahulu mengasihi kita di dalam kesetiaan, dan Ia yang berjanji akan senantiasa menyertai kita. Adakah Tuhan mendapati kita hidup setia? Adakah Tuhan mendapati kasih kita tidak berubah? Dan adakah Tuhan mendapati bahwa di dalam situasi yang sulit kita memperoleh kekuatan di dalam Injil-Nya? Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa sungguh sebenarnya kekuatan itu kami peroleh dari Tuhan, dan Engkau memberi kekuatan itu melalui firman-Mu. Tolong kami untuk boleh tekun di dalam memahami firman-Mu, sehingga Tuhan Engkau mendapati kami sebagai orang-orang percaya yang setia di dalam mengiring Engkau, setia melakukan kehendak-Mu, setia hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga di dalam situasi yang sulit, kami tetap menyatakan kasih itu kepada sesama di dalam perbuatan yang nyata, karena Tuhan menghendakinya. Tuhan, biarlah hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan, dan di dalam segala situasi apapun, sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan, dan Engkau juga yang tetap menopang iman kami. Biarlah Tuhan mendapati kami sebagai orang-orang yang setia di dalam mengiring Engkau. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengikrarkan pengakuan iman orang-orang percaya di segala abad, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur kebenaran Allah makin mendorong kita hidup dalam kesetiaan ibadah dalam semua situasi apapun dalam hidup kita. Mari, sebagai respon syukur, kita bawa persembahan kita. Pada minggu ketiga ini, jemaat diingatkan ada tambahan persembahan untuk pelayanan misi dan diakonia gereja kita. Mari, persembahkan dengan syukur dan sukacita sambil menyanyikan pujian. Satu hal telah ku minta dan pakai hidupku ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Mari berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan yang menyelamatkan kita dan memberi kekuatan iman supaya kita tetap setia beribadah di hadapan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman-Nya.
Berdoa di masa pandemi ini Tuhan memelihara, melindungi, dan menolong kita yang bergumul dengan kesehatan, ekonomi pekerjaan, keluarga, studi masa depan anak-anak, dan kerohanian kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami memberikan sedikit berkat yang daripada-Mu Tuhan. Sekiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini Tuhan harum di hadapan-Mu Tuhan, dan bisa menjadi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Pakailah persembahan kami ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk di masa pandemi ini Tuhan, mungkin banyak pergumulan-pergumulan dari setiap jemaat-jemaat Tuhan, dari baik kesehatan, ekonomi, pekerjaan Tuhan, studi anak-anak, maupun yang terutama adalah kerohanian kami Tuhan. Sekiranya Kau bantu kami Tuhan, supaya kami terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami diajarkan melalui pandemi ini Tuhan untuk mengandalkan Engkau saja, hanya berpegang kepada tangan-Mu saja Tuhan. Biarkanlah Engkau Tuhan yang menuntun kehidupan kami, Engkau yang pakai kehidupan kami Tuhan. Biarkanlah kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang kedua, berdoa untuk supaya Tuhan menopang keamanan negeri kita karena adanya RUU Cipta Kerja di masa pandemi ini, sehingga jika ada pihak yang tidak bertanggung jawab memperkeruh situasi yang membahayakan penyebaran klater baru COVID-19 dan kestabilan ekonomi bangsa kita, Tuhan campur tangan melepaskan bangsa kita dari kerusuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Tuhan, terjadi sedikit masalah Tuhan di dalam negara kami Tuhan terkait RUU Cipta Kerja yang membuat orang-orang Tuhan mulai berdemo Tuhan karena tidak setuju dengan adanya RUU Cipta Kerja ini Tuhan. Tuhan, bantulah kami setiap anak-anak-Mu ini Tuhan untuk menerima informasi dari manapun dengan teliti, dengan cermat Tuhan. Tidak hanya termakan katanya Tuhan, tetapi kami benar-benar mau mencari informasi yang baik dan benar, sehingga apa yang kami katakan kepada orang lain Tuhan tidak memperkeruh suasana. Dan jikalau memang ada yang memperkeruh suasana ini Tuhan, sekiranya Kau ingatkan Tuhan, Kau jamah Tuhan, supaya dia sadar bahwa dia hanya akan memecah negara ini Tuhan. Tuhan, berkatilah juga Tuhan, karena melalui demo-demo ini Tuhan, mungkin ada klaster-klaster COVID baru Tuhan, yang semakin banyak Tuhan. Sekiranya Kau hentikan Tuhan, kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu di dalam setiap negara kami ini Tuhan, dan berkati Tuhan setiap ekonomi negara kami Tuhan yang mungkin sekarang sedang down. Sekiranya Kau bantu Tuhan, cukupkan negara kami ini Tuhan, biarkanlah kemuliaan-Mu saja yang ada di dalam negara kami ini Tuhan. Kami rindu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa kami, dan kami serahkan setiap pergumulan-pergumulan jemaat yang ada di rumah Tuhan, yang mau berdoa padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Pada akhirnya, mari kita kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang hadir dan memberkati ibadah kita. Nyanyikan pujian Doksologi. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, perlindungan dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita, akan hadir di dalam ibadah kita,
dan akan bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Blessing Psalm. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah selesai, saat teduh sejenak, dan setelahnya simak warta gereja sejenak. Jemaat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mengucapkan terima kasih untuk jemaat-jemaat yang mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya pada minggu ketiga ini di dalam persembahan diakonia. Tuhan memberkati. Yang kedua, jemaat tetap didorong untuk bertekun mengikuti persekutuan doa masih secara online setiap hari Rabu jam 7 malam, dan juga ketekunan untuk kita beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu jam 9 pagi atau menyesuaikan di rumah masing-masing bersama keluarga. Dan yang ketiga, jemaat terus didorong untuk tekun melaksanakan program hebat, yaitu pembacaan Alkitab setiap hari 2 pasal. Tuhan memberkati pertumbuhan iman kita bersama. Dan yang keempat, tetap mengingatkan kepada jemaat untuk tetap menjaga kesehatan, dan supaya kita bisa melalui semua masa-masa ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan kita sungguh boleh dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Ku cinta keluarga Tuhan.